Pinjol aja ekonomi syariah ambruk, sementara pinjolnya naik 85%. Apa kemudian bangsa yang penuh dengan mayoritas Islam ini itu menunjukkan suksesnya namanya ekonomi syariah? Logikanya apa coba? Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dia pagi-pagi ketika data menunjukkan yang luar biasa, tapi nampaknya insya Allah semua kita sehat ya. Nah, Bang, untuk sehat nih kita perlu makan yang sehat, tapi untuk urusan tempe saja kita nih lagi uring-uringan. Sebelumnya urusan minyak goreng ya, dulu langka ini, entah ya mungkin karena varian Omicron. Kalau varian sebelumnya apa tuh oksigen, Delta, sebelumnya lagi masker. Ini entah macam mana minyak goreng, tempe naik, entah apalagi yang akan terjadi ini. Nah, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi bisa lihat dari perkembangan negeri mengatur oligarki para pengusaha ini, Bang? Silakan Bang, awalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu dilihat kalau soal kedelai, ini cerita di mana pemerintahan tidak pernah membuat satu cetak biru untuk mengatasi kebutuhan kedelai sendiri dari era Soeharto hingga sekarang. Dulu ada namanya Asosiasi Penyalur tepung terigu, ada penyalur kedelai segala gitu ya. Bahkan ada persatuan pengusaha tempe itu, tempe tahu. Yang sesungguhnya arahnya kan menunjukkan satu konsumsi yang tinggi di Indonesia dan harus diproduksi sedemikian baik kalau memang kita ingin ngebangun, kalau pakai istilah idealismenya, kedaulatan pangan. Kedaulatan kedelai gitu. Nah, saya ingat betul ketika saya menjadi staf ahli Bulog gitu ya. Itu kedelai yang bisa muncul cuma kedelai dari Aceh gitu. Lalu juga kedelai dari Jawa Timur gitu. Idamame itu yang dibawa oleh Jepang langsung dalam bentuk kemasan rapi untuk pasokan makanan di Jepang. Jadi intinya sesungguhnya Indonesia bisa memproduksi kedelai sendiri. Bisa. Sepanjang memang prospek hidup petani di kedelai itu terjamin baik gitu. Tapi karena terjadi pertarungan antara mereka yang mengambil pola hidup dari impor dan kemudian pemerintah tidak punya perencangan dengan baik tentang budidaya kedelai, maka kita selalu tergantung pada impor. Nah, ketergantungan pada impor itulah yang membuat harga kedelai itu sesungguhnya sulit dikendalikan. Ini kan peristiwa pengusaha tempe tahu protes mau melakukan demo 3 hari tanpa dagang tempe itu kan bukan hal baru, sudah berulang kali terjadi gitu. Tapi kita tidak pernah mikir bagaimana upaya mengatasi akar masalah. Yang menurut saya problemnya adalah soal cetak biru, bagaimana budidaya kedelai gitu. Pada saat yang sama ekspor kedelai idamame dari Jember sana ke Jepang tetap berjalan, sudah dalam bentuk kemasan rapi gitu. Itu yang ya lagi-lagi nggak usah heran kalau kemudian terjadi kelangkaan. Tapi kan itu bukan hanya pada kedelai, terjadi juga misalnya pada gula, terjadi juga misalnya pada garam. Beras kurang, tapi saat yang sama impor terigunya naik gitu. Suruh makan mie orang semua. Orang sudah makan mie semua gitu. Jadi substitusi beras adalah terigu dari gandum. Iya, lihat sendiri bagaimana konsumsi mie instan demikian tinggi, padahal mie instan juga ditengarai punya masalah macam-macam gitu. Jadi problematiknya kalau diambil secara makro, bukan sekedar diambil dari sub sektor, itu soal bagaimana perencanaan kebijakan pertanian di Indonesia. Saya teringat
satu posting menarik yang diberikan ke saya tentang bagaimana Bill Gates membeli lahan pertanian besar-besaran di Amerika. Nah, lalu orang bertanya, Gates, kenapa Anda membeli lahan pertanian besar-besaran? Gates senyum-senyum karena dia melihat bahwa kehidupan tidak akan pernah bisa lepas dari sektor pertanian gitu. Artinya orang-orang seperti Bill Gates saja yang bermain di IT dan mendapat posisi terkaya di dunia gitu, nomor 4, nomor 5 gitu. Itu malah kekayaan yang dibelikan untuk yang namanya memberi lahan pertanian besar-besaran gitu. Lalu kita teringat di Indonesia, bagaimana dengan food estate? Dengan membangun kawasan pertanian di Kalimantan. Orang skala prioritasnya kacau kok gitu. Belum juga mikir food estate dengan benar bikin IKN, belum juga IKN dengan benar beli pesawat, belum juga pesawat dengan benar beli lagi Ini ngomong-ngomong soal pesawat, Bang. Tadi kan kubacakan beritanya. Ini gile juga ini, 300 triliun lebih ini. Sementara kayak negerinya itu lagi tajir aja, padahal utang lagi serenceng begini. Amerika, Prancis, apa ini menyangkut Laut Cina Selatan, kita akan dijadikan pion dari menghadapi konflik regional, atau bagaimana kisah ke depannya, Bang? Setiap konflik regional, baik konflik itu sudah nyata menjadi bentuk kontak senjata maupun persiapan kontak senjata, itu kan selalu melibatkan industri militer. Kalau bicara industri militer berarti dia meningkatkan permintaan peralatan persenjataan. Apakah itu berarti harus impor pada persenjataan mutakhir termasuk pesawat, atau malah kemudian kalau dia punya kapasitas di dalam negeri terjadi peningkatan permintaan baja gitu. Jadi relasinya steel per kapita gitu. Jadi consumption steel per kapita itu, konsumsi baja per kapita itu dihitung. Jadi artinya ketika permintaan baja dihitung sedemikian rupa, maka satu negara bisa dilihat sampai seberapa jauh tingkat kemajuannya dari relasi properti, infrastruktur, sampai kemajuan teknologi di bidang militer. Hitungnya begitu dulu. Jadi, karena itu nggak usah heran kalau beberapa titik negara tetap punya konflik regional. Syria kita lihat belum tuntas. Lalu terjadi konflik juga di Ukraina yang punya sejarah panjang sebelum Perang Dunia Pertama bahkan. Gitu. Lalu Laut Cina Selatan, lalu kemudian Selat Taiwan, lalu itu juga tidak surut yang namanya perdagangan gelap senjata di kawasan Amerika Latin dalam rangka industri narkoba gitu. Kan kita tahu bahwa geng di sana permintaan senjatanya juga tinggi. Saat yang sama juga kita tahu ada permintaan senjata di KKB kan? Iya. Iya, yang jual siapa kita juga tahu gitu. Iya, jadi artinya kalau kita lihat dari konstruksi itu, jangan teriak-teriak money laundering gitu. Jangan teriak-teriak money laundering kalau pada hakikatnya Anda tidak pernah bisa menghentikan perang. Baik perang yang Anda ciptakan maupun perang yang memang terjadi antara geng besar gitu melawan aparat gitu. Kan kalau di Amerika Latin sampai gila-gilaan itu perang geng gitu. Kan berarti permintaan senjatanya tinggi. Sama seperti juga KKB, permintaan senjatanya juga tinggi gitu kalau kita lihat gitu. Ciptakan perang. Nah, Indonesia yang memang punya kawasan dari Sabang sampai Merauke demikian tinggi gitu ya. Dari Roti sampai dengan Pulau Aru demikian tinggi gitu. Itu membutuhkan memang bukan sekedar pesawat sebetulnya, bahkan membutuhkan kapal yang untuk patroli saja, untuk mengitari lautannya sudah membutuhkan biaya besar gitu. Butuhnya luar biasa tuh besar ya. Motornya aja dalam seminggu nggak selesai itu katanya. Motorin garis pantai Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu. Dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Begitu juga udaranya.
Udaranya menyangkut soal bagaimana dengan Singapura, menyangkut soal bagaimana dengan Timor Leste. Menurut saya, dari data yang saya punya misalnya, kita punya 29 provinsi berbatasan dengan negara lain. 29 provinsi. Jadi dari 34 provinsi, 29 provinsi itu berbatasan dengan negara lain gitu. Nah, ketika masuk ke kawasan dirgantara, maka dibutuhkan satu kemampuan pertahanan udara yang luar biasa. Itulah kalau saya pernah menulis soal COVID dalam kaitan dengan Jamaica Trail, ya mestinya angkatan udara bersuara. Ini kan angkatan udara nggak pertahanan udara nggak bersuara sama sekali. Nah, ketika masuk ke Laut Cina Selatan, ketika saya sibuk bicara soal drone Amerika yang berhasil digiring oleh Cina dan ditangkap dan ternyata merupakan kegiatan mata-mata. Dan bahkan sekarang perdagangan drone menjadi sangat luar biasa karena menyangkut pesawat tanpa awak yang bisa membawa bom sedemikian rupa. Itu kan mengerikan. Sekarang tambah lagi dengan pesawat F-15 kayak gitu ya. Ini gimana jadinya kalau drone saja sudah sedemikian rupa dengan tingkat ketinggian tertentu bisa menjadi senjata tanpa awak gitu ya. Jadi kalau kita punya pesawat itu kayak gimana? Nah, orang lalu mundur ke belakang soal pembiayaan. Ya, kalau soal pembiayaan seperti bagaimana Trump mencak-mencak terhadap anggota NATO yang belanjanya mestinya 3% terhadap PDB dan tidak dipenuhi, tapi hanya beberapa saja gitu. Ujung-ujungnya adalah soal duit. Itu yang saya bilang. Jadi fire industrial itu berhubungan dengan frekuensi industrial, bertemu dengan fuel industrial, ketemu dengan financial industrial gitu. Yang saya bilang analisis 5F itu gitu. Nah, konstruksi yang mesti kita hadapi, konstruksi berpikir yang kita mesti munculkan dalam misalnya pembelanjaan alutsista di Indonesia khususnya pesawat. Melulu sesungguhnya bukan hanya soal kepentingan pertahanan dirgantara atau pertahanan laut atau pertahanan darat. Ini juga berkaitan dengan kerangka geopolitik dan konflik politik dalam negeri atau kemudian seperti yang Antony Blinken bilang, betapa pentingnya peran Indonesia terhadap ASEAN gitu ya. Dan saat yang sama Indonesia juga main-main mata dengan Cina, dengan Rusia gitu sebagai wujud non-blok. Non-blok di mana? 315 triliun. Memang ini mudah-mudahan nggak bocor ini. Kan nggak bisa diawasi KPK kalau Menteri Pertahanan nih kan. Gitu kan? Saya dulu pernah diam-diam mengikuti satu transaksi pertukaran Sukhoi dengan hasil alam Indonesia. Iya. Dan saya tahu itu negosiasinya kayak gimana karena intens gitu saya ikutin gitu ya. Di era pertukaran Sukhoi dengan hasil alam Indonesia, dalam hal ini dengan minyak sawit, kelapa sawit dan macam-macam itu. Salah satunya gitu ya. Itu seru, artinya orang yang mesti duduk itu mesti punya ini, mesti punya kan mereka punya persyaratan dalam bernegosiasi. Bernegosiasi tentang alutsista, Anda siapa, latar belakangnya apa, gimana, wah diurut habis-habisan. Itu ada filter yang demikian ketatnya untuk bisa bernegosiasi. Dan bukan cuma sekedar filter ketat, pada saat duduk bernegosiasi Anda dibutuhkan kompetensi negosiasi yang tinggi dengan kemampuan perang urat saraf yang amat sangat luar biasa gitu. Lalu kalau berkaitan dengan uang, nah di situ ada yang disebut dengan biaya transaksi kan? Itu dia. Ada biaya transaksi. Jadi dalam dunia ekspor impor itu tidak pernah bisa dilepaskan apa yang disebut dengan transaction cost atau biaya transaksi. Alias kalau Betawi bilang komisi begitulah. Kalau saya menggunakan istilah internasional disebut dengan cost, cost gitu. Wajar lah gitu. Jadi kita pahami juga kenapa kita suka impor gitu. Bukan hanya para importir yang mendapat keuntungan besar luar biasa dari mendatangkan barang seperti kedelai, gula, pacul, garam gitu. Tapi para pejabatnya juga kemungkinan mendapatkan tetesan-tetesan transaction cost gitu. Dari lisensi atau dari konsesi yang diberikan.
Kan dari misalnya kalau kedelai, kan Anda harus bicara dengan pertanian harus bicara dengan perdagangan harus bicara dengan bulog. Wah, gitu kan seru tuh. Begitu juga pesawat, kan Anda harus bicara bukan hanya dengan Kementerian Pertahanan, Menteri Keuangan, tapi juga harus bicara dengan usernya, harus bicara dengan Kementerian Keuangannya, kan gitu kan. Iya. Koordinasinya harus lebih intens gitu. Nah, sementara uang para pekerja ini menjadi taruhan. Hari-hari ini para pekerja ini ribut masalah jaminan hari tua, Bang. 56 tahun. Bang Ihsanuddin Nursi usianya udah berapa, Bang? 64. 64, subhanallah. Iya. 64 Saya sudah pensiun, tidak punya jabatan apa-apa di usia 44. Masya Allah. Jadi ini urusan jaminan hari tua. Katanya nih ada uang mengendap sekitar 550 T kalau diundur. Karena ini kan bakal banyak PHK tah gimana atau sudah banyak ya. Ini apa yang terjadi? Dan ada juga bilang sebentar lagi juga ada pahlawannya, ini beres semuanya ini urusan gitu. Tapi memang luar biasa permainan politik ini bikin orang garuk-garuk kepala sekarang ini. Gimana Bang? Pokoknya setiap ada uang nganggur atau ada uang murah atau uang mudah didapatkan gitu ya, itu sejumlah pejabat tinggi menjadi hijau matanya. Karena urusannya urusan proyek semua. Karena urusan-urusan yang proyek semua gitu ya, dan duitnya nggak ada, maka setiap ada duit di situ maka matanya hijau. Betawi bilang matanya hijau. Belum pernah lihat orang mata hijau. Salah satunya di JHT, salah satunya di BPJS Tenaga Kerjaan. BPJS Tenaga Kerjaan sudah tahu. Lalu kemudian ada jaminan hari tua. Itu yang saya bilang mestinya bukan hanya ngeliat jaminan hari tua di tenaga kerjaan, juga harus ngeliat lihat jaminan hari tua di Taspen gitu, yang sudah saya ributin sejak lama gitu. Saya diam-diam ngeributin itu gitu, tapi saya tidak keluar gitu ya. Karena saya mencium ada sesuatu yang ada aromanya nggak beres juga nih gitu. Bukan hanya Jiwasraya dan Asabri gitu. Karena kan duit gampang didapat gitu. Lalu kemudian kita tidak tahu utilisasinya, kalau pakai bahasa keuangannya, placementnya dan replacementnya kayak apa kita nggak ngerti. Ya ada laporan keuangan, tapi kan laporan keuangan terkadang cuma formalitas. Ya, baik, kasus Asabri, kasus Jiwasraya kan formalitasnya bagus, tapi akhirnya ketahuan berantakan. Nah, ketika jaminan hari tua ada duit 550 triliun, itu kan enak digunakan untuk berbagai kegiatan proyek. Kok sama ibu kota ditunda aja kan dapat keuntungan lebih gede. Kebutuhan orang beda-beda, Bos. Karena main aja di 56. Padahal kan kebutuhan yang disebut dengan hari tua itu adalah kebutuhan ketika seorang di PHK atau kemudian terhenti bekerja karena persoalan kecelakaan gitu ya, sehingga tidak bisa lagi bekerja, dan kemudian mereka gunakan untuk kebutuhan mereka. Kecuali memang mereka akhirnya berhenti bekerja betul-betul pada usia 56, nggak apa-apa. Ini kan logika dana murah gitu ya. Jadi kalau pakai industri, saya berpikir orang-orang bekerja di industri keuangan ya. Saya pakai model berpikir bagaimana orang-orang bekerja di industri keuangan mencari dana murah untuk diinvestasikan dan mereka kemudian mendapat gain gitu istilahnya. Salah satu dana murah ya JHT. Gitu dia. Itu dana murah. Gimana caranya supaya tetap bisa digunakan? Mundurin aja jatuh temponya supaya tidak mismatch istilahnya. Istilah keuangan tidak mismatch gitu. Pada saat kewajiban jatuh, dananya tetap ada gitu. Untuk kemudian jatuh temponya cukup panjang, dibikin 56 tahun. Sehingga tidak mismatch. Berarti hitung deh selama 56 tahun rata-rata berapa tuh mereka bisa ambil. Sekian belas tahun. Ya sudah, berarti ini bisa diinvestasikan 10 tahun. Ini bisa diinvestasikan minimal 5 tahun. Kan lumayan. Dengan dana murah 5 tahunan gitu pada nilai 550 triliun misalnya begitu. Kan tinggal ngitung rata-rata waktu kan. Iya. Jadi ada data untuk menunjukin model menghitung bagaimana cara jatuh tempo itu jangka waktunya berapa lama, dengan demikian uang ini bisa digunakan berapa lama, lalu berapa gain yang didapatnya dari biaya yang dimunculkan. Itu ada cara-cara berhitungnya. Nah, di situ kalau ada pejabat menyatakan ini lebih menguntungkan siapa? Situasi ekonominya tidak dalam posisi menguntungkan kok.
dengan tingkat PHK yang demikian tinggi, kita lihat kok efektivitas pembiayaan pandemi aja rendah kok. Gagas tentang pertumbuhan 5,02% cuma 3,69, itu kan artinya tidak mau munculkan lapangan kerja. Lapangan kerja yang terjadi buat orang asing kok, bukan untuk orang dalam negeri. Artinya lagi-lagi ketika output multiplier effect dimanfaatkan untuk mereka, outcome dimanfaatkan untuk mereka, output juga dirusak, input juga dirusak. Eksploitatif kan jadinya. Ngerti nggak bahwa dana yang disimpan itu kan sebenarnya kan outcome kan dari output kan. Ngerti maksudnya ya, berpikirnya ya. Oke, kalau begitu sekarang kita mundur ke belakang. Prosesnya gimana? Prosesnya sumber dayanya diambil mereka tuh, produksinya, distribusinya. Sumber dayanya, inputnya gimana? Diambil juga sama mereka tuh, buktinya lapangan kerja diambil sama mereka. Coba kebayang nggak secara makro betapa repotnya menjadi masyarakat Indonesia. Di saat yang sama kemudian dinaikin PPN-nya menjadi 11%. Bulan depan. Jadi artinya luar biasa tumpukan masalahnya gitu loh. Jadi kalau kita ambil tumpukan masalah itu secara sistemik struktural, dari mulai perpajakan, sumber daya, produksi, distribusi, outputnya diambil, outcomes-nya diambil, multiplier effect-nya diambil, rakyat Indonesia jadi dapat apa? Ini bukankah kemudian menjadi pembenaran bahwa yang sedang terjadi adalah sebuah proses kemiskinan struktural, proses eksploitasi yang demikian makin mendalam? Kan itu logika berpikirnya. Proses eksploitatif yang makin mendalam itu yang sesungguhnya makin meninggalkan luka ketidakadilan makin dalam. Jadi ekonomi politiknya itu tidak dipikirkan secara baik gitu loh. Kalau kita lihat dengan pendekatan sistemik struktural, bahwa yang terjadi adalah luka keadilan yang makin mendalam, luka keadilan yang makin kronis gitu ya, dari situasi ekonomi politik yang tidak punya keberpihakan. Ini yang mestinya dipikirin secara mendalam gitu loh. Jangan sekedar ada uang 550 triliun pada jahat. Saya jawab sepotong kalau ketika saya tahu itu. Saya tahu awal gitu ya, sebelum orang ribut, saya dikonfirmasi, Bang, ini dana jahatnya 56 tahun baru bisa dicairin. Saya jawab sepotong, iya APBN lagi nggak punya duit. Kayak gitu aja. Simple. Kenapa? Karena kemarin IMF melarang BI membeli 0%. Loh, berarti kalau SBN yang mau dibeli oleh domestik, yang beli mestinya jaminan hari tua dipakai aja dengan gitu. Masuk ke sana ke BI. Iya, obligasinya tetap terbit dari kebutuhan bangun IKN, bangun macam-macam, bangun bendungan, bangun itu gitu ya. Tapi dengan suku bunga katakan, makanya dibilang oleh Erlangga Hartarto, ini menguntungkan kok. Ya iyalah, lu menguntungkan untuk siapa? Dibungain lah. Anda tidak berpikirnya dalam kerangka lebih luas kok, gimana coba gitu. Itu yang jadi kalau kita ambil dari kerangka sistemik struktural itu, dia punya problematik yang cukup kronis gitu. Memang luar biasa ini negeri ya. Ini juga ada kabar lagi nih Bang. 16 juta pegawai negeri sipil Republik kita ini ternyata tidak kompeten. Ini kan menggerus APBN juga dan apa karena kebanyakan aturan atau karena target-target yang nggak jelas. Nah, mungkin Bang Ihsan Indonesia bisa melihat ketika Menteri PAN ini uring-uringan tentang kinerja pegawai negeri yang umurnya rata-rata 35 tahun ke atas. Yang baru-baru lain lagi ceritanya ini. Ini banyak lagi cerita, nanti kita bisa diskusi orang-orang yang milenial baru masuk pegawai negeri ini. Gimana Bang lihatnya? Saya zaman siapa yang dulu Menpan itu di era Soeharto bicara tentang perdayagunaan aparatur negara itu. Saleh Afif. Oh, Saleh Afif. Ingat saya jadi. Saleh Afif itu tahun 80-an tuh. Terus diganti sama Sarono Pusatmaja kan. Sarono. Itu kan isunya sebenarnya tetap dalam rangka efektivitas ketenaga kerjaan pegawai negeri sipil. Bagaimana menghitung beban kerja dari pegawai negeri sipil dengan budaya kerja yang sehat. Isunya kan sudah 2 generasi itu, bukan isu baru gitu. Saya akan ngambil begini.
kebayang nggak kalau satu lingkungan kerja untuk prospek jabatannya itu tidak tergantung pada situasi budaya organisasi internal. Jadi mobilitas vertikal, seseorang harus punya harapan dalam bekerja itu dengan melihat bagaimana mobilitas vertikalnya sehat, prospek peningkatan karirnya itu sehat. Itu harus hidup, itu yang disebut dengan bagaimana job climate gitu ya, iklim kerja yang sehat. Nah, kebayang nggak kalau job climate-nya atau iklim kerja yang sehatnya itu tergantung dengan pihak luar, dalam ini tergantung pada politisi, itu gimana tuh? Itu ini karena politisasi PNS lah. Sebentar, saya terusin sedikit. Makanya ketika saya bicara tentang reformasi birokrasi berbasis IT gitu ya, saya bilang berbasis IT itu cuma alat. Kan dulu pendekatannya, kalau kita pakai pendekatan perbaikan layanan birokrasi itu kan dua. Ada on a people base, didasarkan atas yang namanya kapasitas dan kualitas manusia. Ada juga on equipment base, didasarkan pada pelayanan teknologi. And technological base namanya. Jadi ada dua tuh kalau kita ambil layanan birokrasi, untuk kita bisa perbaiki bagaimana pendekatan manusianya, bagaimana pendekatan teknologinya. Yang disebut dengan pendekatan manusianya, itu kita bicara dari mulai job climate, sampai dengan budaya organisasinya, sampai dengan tadi yang saya sebut sebagai mobilitas vertikalnya secara sehat. Sementara pada teknologi sesungguhnya dalam rangka kita memperbaiki kualitas koordinasi yang intinya adalah editing, timing, and balancing gitu misalnya. Sehingga koordinasi kerja makin bagus dan kelihatan bahwa fungsi satu jabatan itu sedemikian rupa teraplikasi dan efektif gitu. Ukurnya begitu gitu kalau kita ambil. Sekali lagi ini bukan perdebatan baru, ini perdebatan dari Saleh Afif ke Sarwono Kusuma Atmaja dan seterusnya sampai dengan sekarang jatuh ke Cahyokumolo. Ada hal baru? Enggak ada. Ya. Itu ada hal baru. Kenapa? Karena tadi job climate-nya nggak sehat. Iklim kerjanya, budaya organisasinya nggak sehat. Seorang pejabat birokrasi tergantung sama yang namanya pejabat politik. Seorang dirjen untuk bisa duduk di jabatan dirjen tergantung sama yang namanya partai politik, apalagi dengan sistem politik sekarang. Pak Cahyo pun ketika tergantung pada yang namanya pejabat politik. Pejabat politiknya tergantung pada kepentingan pengusaha. Si Anu aja tuh yang jadi dirjen tuh. Si Anu aja tuh yang jadi sekjen. Ngomong sama menterinya. Lalu ngomong sama yang namanya seknek. Selesai. Para pendengar Rasil dan pemirsa Rasil TV. Itu yang saya ketahui secara konkret. Saya ulang ya, itu yang saya ketahui secara konkret. Betapa pengusaha bisa menentukan si A menjadi dirjen, lalu atau si B menjadi sekjen, si Anu menjadi direkturnya, si Anu menjadi kepalanya. Itu kejadian. Lalu itu yang saya bilang, apa itu melahirkan job climate yang sehat? Apa itu melahirkan iklim kerja yang sehat? Apa itu melahirkan budaya organisasi yang sehat? Ya enggak. Ya enggak. Begitu juga posisi. Loh, kenapa mesti bicaranya cuma level dirjen? Level menteri juga begitu kok, bicara level menteri tergantung pada partai politik. Apa artinya? Ada sistem yang rusak kan berarti. Lalu kalau kita bilang dirjen begitu, menteri begitu, terus presidennya gimana? Oligarki kan jatuhnya. Coba, sekarang kita ambil sistem politiknya begitu, masuk ke sistem birokrasi begitu. Lalu disalahkan ada 1,6 juta PNS yang tidak layak, tidak kompeten. Loh, emang Anda kompeten gitu? Oh, balik lagi. Bahkan ada yang kompeten nih, ini Bang ya, ini kejadian di berita minggu lalu ya. Ada yang kebanyakan kompeten itu diberhentikan karena misalnya istrinya itu mengunggah di handphonenya itu mengunggah yang dianggap radikal lah begitu. Itu kejadian sampai menterinya juga bingung, kok ini orang prof doktor diberhentikan hanya karena sistem ini gitu. Ini kan luar biasa gitu kejadian. Ya itu tadi, karena tadi iklim kerjanya nggak sehat. Mereka tidak paham tentang radikal-radikal, teroris dan ekstremis itu dalam perspektif kepentingan penegakan konstitusi. Mereka ngambil dalam perspektif pemikiran terorisme pemikiran radikal-radikal yang sesungguhnya diimpor dari luar tanpa kemudian disesuaikan dengan kepentingan kehidupan berbangsa bernegara secara benar. Jadi itu yang saya sebut sebagai job climate. Itu kan indikator yang menunjukkan bahwa iklim kerja, bahwa budaya organisasi itu nggak sehat. Lalu
filter yang dibangun sesuai dengan kebutuhan politik mereka. Saringan yang dibangun, apakah Anda cocok sama kami atau enggak, apa. Jadi artinya birokrasinya menjadi mesin politik, kekuatan politik kalau kayak gitu. Walaupun kelihatannya bukan mesin politik, kan mestinya salah satu mesin birokrasi dia bersifat independen. Dia tidak boleh punya keberpihakan. Artinya di situ dia mesti sampai pada posisi imparsial. Dia tidak dalam posisi keberpihakan dengan salah satu pihak manapun dalam kerangka politik gitu ya. Untuk tidak membedakan layanan publiknya kan. Yeah. Nah, ini menarik di sini. Sampai di sini analisis saya menjadi lebih asik atau lebih gila nih, nggak tahu ya. Gimana? Dari gini ngelihatnya. Di Amerika ketika bergeser yang namanya Republik ke Demokrat ke Republik, itu masing-masing pihak mengukur sampai seberapa jauh layanan publik yang diberikan kepada masyarakat itu dalam posisi tidak berpihak. Itu diukur habis-habisan. Itu diukur juga kemudian sampai seberapa jauh para pengusaha yang berada di belakang Partai Republik atau Partai Demokrat itu mendapat yang namanya durian runtuh ketika mereka berkuasa atau tidak berkuasa. Apakah mereka dipersulit atau tidak dipersulit ketika yang namanya katakan Republik berkuasa, lalu pengusaha-pengusaha ada di Demokrat dipersulit atau gimana, atau dibawanya atau enggak. Itu mereka ukur habis-habisan untuk menunjuk bahwa layanan publik tidak terganggu. Kenapa? Karena memang layanan publik itu public good. Public good. Jadi satu kewajiban birokrasi, satu kewajiban para pemegang kekuasaan, satu kewajiban dari para politisi yang punya jabatan publik didasarkan atas sumpah jabatannya. Nah, kalau ini dilakukan dengan baik, maka ujung dari layanan publik yang baik tadi adalah stabilitas harga. Jadi bukan hanya layanan publik yang merupakan public good atau public services. Layanan publik sebagai satu public services, bahwa itu semua hajat hidup orang banyak. Tapi juga stabilitas harga sebagai sebuah bentuk public services, sebagai sebuah bentuk hajat hidup orang banyak di bidang kehidupan perekonomian secara makro. Tadi kita sudah bicara tentang kedelai, kita sudah bicara tentang harga-harga komoditas yang nggak karu-karuan. Anda kebayang nggak kalau di layanan publik dia tidak kemudian menjadi bentuk public services, tapi menjadi sebuah bentuk corporate services atau kemudian menjadi group services, lalu kemudian pada stabilitas harga dia juga kemudian tidak menjadi public services, tapi kemudian hanya menjadi menjadi sebuah services untuk kalangan tertentu saja. Orang lain kemudian tidak mendapat layanan yang baik atas stabilitas harga itu. Itu negara sukses atau negara gagal itu kira-kira? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesianya hilang kalau begitu. Di situ yang saya bilang, sorry tuh saya mungkin berpikir agak jauh atau mungkin kependekan kali ya, pikiran gue cepet gitu, pendek gitu. Bagaimana kita ngelihat public services berbasis PNS tadi, yang kata kuncinya adalah sebuah partai politik, karena partai politik dalam sistem konstitusi sekarang adalah pemegang saham satu-satunya dalam sistem pemerintahan. Di satu sisi, yang outputnya salah satunya adalah soal stabilitas harga sebagai sebuah public services juga. Yang dalam kerangka berpikir ekonomi politik secara benar, dia dua-duanya merupakan hajat hidup orang banyak. Public services sebagai hajat hidup orang banyak, price stability atau stabilitas harga sebagai hajat hidup orang banyak. Dan itu kemudian tidak pernah bisa dipenuhi oleh pemerintah. Itu gimana sih? Itu negara gagal, pemerintahan gagal atau pemerintahan sukses gitu. Lalu kemudian diukur indeks demokrasinya dengan menyebut indeks demokrasinya masih bagus gitu dengan. Jadi apa ukurannya indeks demokrasi kayak gitu kalau sementara demokrasi tadi tidak melahirkan satu public services yang bagus, tidak melahirkan stabilitas harga yang bagus. Buat apa? Buat apa demokrasi kayak gitu? Nah, dalam pandangan saya di situ adalah demokrasi menjadi ilusi di tengah sistemnya kayak gini gitu. Kalau kita ngeliat kayak gitu, tambah lagi dengan bangga di G20. Enggak, ini jangan bangga dengan G20, lihat dulu baik-baik. Apalagi kemudian di G20 ini mau dibawa-bawa ke ekonomi syariah, mau dibawa-bawa ke ekonomi Islam. Nanti dulu ekonomi syariahnya gimana? Pinjol aja ekonomi syariah ambruk, sementara pinjolnya naik 85%. Apa kemudian bangsa yang penuh dengan mayoritas Islam ini itu menunjukkan sukses yang namanya ekonomi syariah? Logikanya apa coba? Ya Allah, ngeri bener hidup ini kalau kayak gitu. Sungguh bukan sekedar itu ya. Ada ironi yang amat sangat luar biasa gitu loh. Saya ingin meninggalkan legacy yang ingin saya tinggalkan adalah ekonomi syariah. Lalu di data pinjol menunjukkan betapa Anda sesungguhnya sedang menerapkan riba yang luar biasa. Data pinjaman utang luar negeri Anda juga sedang menebarkan riba yang luar biasa. Saat yang sama,
Anda bisa ngelihat juga ternyata pinjol berbasis syariah juga rendah, cuma sekitar 4%. Saat yang sama, perbankan syariah juga tidak bisa bergerak, cuma sekitar 5%. Saat yang sama, kehidupan ekonomi tetapnya namanya dalam basis riba. Saat yang sama, public services jelek dan stabilitas harga jelek. Di mana syariahnya? Yang ada syariah bukan syariah. Enggak, saya ingin mengatakan pada pendengar rahasia, pemirsa rahasia TV. Kalau kita mau ngomong, gitu, banyak omongan yang mampu kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu bima taquluna ma la taf'alun. Jangan kita ngomongin sesuatu yang tidak kita bisa lakukan. Saya ingin menjual SMK di 2022 6.000 unit. Mana nih 6.000 unit? Saya ingin pertumbuhan ekonomi 7%, 5% aja susah lo capai gitu. Saya ingin menghentikan impor, saya ingin menghentikan neraca pembayarannya negatif, gitu ya. Saya ingin menghentikan defisit perdagangannya. Saya ingin berhenti utang luar negeri. Mana sih yang bisa Anda lakukan dengan itu? Gitu? Kita cuma bisa bilang. Apalagi Anda ngomong ini radikal, teroris, ekstremis gitu ya. Ukuran-ukurannya kayak gitu yang ya sampai orang ngebandingin dulu daerah Soeharto nggak kayak gitu tuh gitu. Walaupun Soeharto kayak gitu dengan pendekatan militer, sekarang kok pakai pendekatan sipil kok malah jadi kelihatannya bukan jadi tambah baik. Jangan-jangan kita malah menikmati lagi di sisi militer yang sampai ada orang berpikir begitu kan konyol kan. Akhirnya rakyat konyol banget. Akhirnya rakyat pada berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, kemudian tudingan berzikir itu sebagai zikir perang katanya. Coba. Doa pun digugat jadinya. Iya, jadi gimana coba berpikir? Bang, ini 8 menit lagi saya ingin bawa pendengar ke area lain nih supaya kita wacana kita lebih. Tadi Bang Ihsanuddin Nursi itu sudah menyentuh masalah Ukraina, Bang. Ini kan lucu ini. Kanada sama Jerman ini ngacir loh hari ini keluar dari area. Dan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky bilang nggak apa-apa kok dia mau latihan perang di situ. Tapi dunia kok luar biasa. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Sandiwara apa yang sedang dibikin Bang sebenarnya ini? Alkisah apa? Mungkin Bang Ihsanuddin bisa memotret sejarah panjang tentang Ukraina ini. Tadi yang saya bilang tadi sejarah Ukraina kan sejarah sebelum Perang Dunia Kedua ya. Sejarah belum Perang Dunia Pertama bahkan. Dan ini soal keterlibatan Jerman gitu. Di latar belakangnya dengan keterlibatan. Nah kalau sudah latar belakang Jerman, ini ada pertarungan nilai ini di belakang. Ada urusan fulus lagi di situ. Iya. Ujung-ujungnya bukan cuma sekedar pertarungan industri militer. Ada persoalan Holocaust dan macam-macam. Iya. Jadi kalau kita potret bagaimana dulu Yahudi di Eropa gitu. Dia kan mulai menjejakkan kekuatan kakinya di Inggris sedemikian rupa gitu ya. Sampai Inggris bisa menguasai dunia. Itu kan dengan kekuatan pembiayaan mereka. United Kingdom tadi, the Great Britannia itu gitu ya. Itu dengan backup pembiayaan dari keluarga Rothschild gitu. Nah sebelum keluar mereka sendiri bikin pemetaan di kawasan Eropa. Nah kan kita tahu di Jerman pernah terjadi cerita soal nazisme, ya, anti-Nazi dan Holocaust itu gitu. Nah itu berhubungan dengan Ukraina. Di mana hubungannya? Nah sebenarnya Ukraina adalah salah satu wilayah yang tidak tertundukkan dalam perspektif keyahudian. Gitu. Dia selalu penggambaran dari cerita tentang Kristen Ortodoks gitu. Makanya tadi si presidennya ngomongnya begitu. Nah Kristen Ortodoks ini kan sesungguhnya memang berbeda dari garis yang dibangun oleh Yahudi yang berkuasa itu gitu. Yahudi yang menjadi penentu di belakang pemerintahan. Kalau ngomongan vulgarnya Klaus Schwab misalnya, Klaus Schwab itu
penentu global NGO di World Economic Forum, itu vulgar ngomongan Klaus Schwab bahwa dia bisa menentukan Justin Trudeau dan kabinetnya Justin Trudeau adalah kabinetnya yang global leaders gitu. Artinya relasi dengan Yahudinya kental. Kenapa? Karena si Klaus Schwab ini adalah turunannya Rothschild gitu. Oh itu. Jadi si Klaus Schwab ini keturunan Rothschild. Dan Rothschild ini dalam banyak hal menentukan. Jadi dia nanti di Indonesia terpengaruh nih. Saya ngomongnya duluan deh soal Indonesia. Ini yang seru nih di sini. Di situ kelihatan kenapa Kanada menarik diri. Gitu. Karena ada persoalan Yahudi, ada persoalan Kristen Ortodoks. Sementara bukan cuma sekedar itu, ada juga kepentingan ekonomi politik dari posisi bagaimana Rusia. Sementara Rusia dikuasai oleh Kristen Ortodoks gitu. Itu ngelihatnya begitu gitu. Jadi ketika Inggris berjaya dan kemudian Inggris menyebar luas, lalu di belakang itu ada persoalan Yahudi, di situ kelihatan bahwa Ukraina sebagai satu kawasan di kawasan Eropa, ya, itu punya posisi strategis dalam titik singgung antara Yahudi dengan yang namanya Kristen Ortodoks. Gitu. Nah, tidak wajar kalau kemudian si presidennya ngomongnya begitu, gitu pemahamannya. Itu dibikin itu kalau di beberapa kajian luar negeri, itu relasi itu dibikin dengan menarik hubungan Jerman, Kanada dengan Ukraina lewat geopolitik, lewat geostrategik gitu seperti apa. Itu dibikin. Saya kebetulan terima itu gitu, dapat itu gitu. Nah dari situ NATO berkepentingan agar Ukraina tidak sepenuhnya di bawah pengaruh Rusia gitu. Karena selain dia langsung head to head dengan kawasan Eropa, sebagaimana Turki sudah berhasil bisa dipakai untuk berhadapan dengan Eropa, nanti ketika Ukraina dan Turki dalam barisan Rusia gitu ya, untuk berhadapan dengan Uni Eropa, itu kan berarti ada satu kekuatan blok timur kembali lagi berhadapan dengan blok barat kan? Dan itu bukan cuma sekedar blok barat, itu berarti berhadapan dengan kekuatan blok Yahudi gitu. Ujung-ujungannya dia lagi. Nah, dari sana soalnya adalah soal tadi yang saya bilang 5F. Ada perang, fire industrial, ada financial, ada fuel, ada food, ada frekuensi, kan ketemu semua. Apa indikatornya? Lihat aja Turki tidak tergantung frekuensinya dari barat. Apa poinnya? ICT-nya Turki, dia bisa membebaskan diri dari intervensi barat gitu. Kenapa? Karena dia bermain dengan Ukraina. Contohnya sederhana itu. BP itu mainnya dengan Ukraina. Jadi kalau di Indonesia kenalnya WhatsApp, BP juga dikenal di Indonesia gitu ya. Itu basisnya bagaimana kerjasama Turki dengan Ukraina gitu. Itu ngelihatnya begitu. Jadi satu sikap Barat, satu sikap NATO, satu sikap Amerika, jangan murni dilihat di permukaan. Sama seperti sekarang, bagaimana Biden bermaksud mencairkan dana Afghanistan yang dibekukan gitu dengan alasan kemanusiaan gitu. Lalu saat yang Kanada dan beberapa negara menyediakan pesawat untuk oposisi Taliban agar mereka yang mau keluar dari Taliban, dari Afgan itu dapat fasilitas keluar dari situ gitu. Itu jangan dilihat murni sebagai bantuan kemanusiaan. Jadi semua tak ada makan siang yang gratis gitu. Iya, no freelance. Gitu melihatnya. Insyaallah. Wah, enggak terasa sudah 45 menit kita berbincang, Bang. Saatnya kita akhiri. Apa pesan Bang yang mau disampaikan terakhir, Bang? 1 menit penutup kita pagi hari ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Saya melihat kita memang sekali lagi ya, kalau kita pakai Al-A'raf tentang binatang ternak dan lebih sesat dari binatang ternak gitu ya, bahwa kalian sesungguhnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Tapi kan ditutup oleh kalimat dengan sesungguhnya mereka itu adalah golongan yang lengah gitu. Kalau kita menggunakan metodologi Al-Quran, metodologi wasatan, dan metodologi mizan, maka sesungguhnya umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia, khususnya mereka yang masih tetap berpegang pada amantu billah wa yaumil akhir gitu ya,
itu harus dalam posisi waspada berarti. Dan tingkat kewaspadaannya, saya pakai kalimat itu ya, karena Al-A'raf ketika bicara kal-an'am, kal-sajadid gitu ya, itu ujung kalimatnya adalah gofilin gitu. Mereka adalah kaum yang lemah, kaum yang lengah. Berarti sesungguhnya umat yang amantu billah wa yaumil akhir adalah umat yang sesungguhnya harus begitu kuat kewaspadaannya. Dan tingkat kewaspadaannya bukan kewaspadaan dalam hitungan jam, tapi kewaspadaan dalam hitungan detik. Karena mereka sudah bermain dalam tingkat kecanggihan teknologi yang memang perubahannya bisa dilakukan dalam hubungan dari detik ke menit sampai ke jam. Itu bisa kejadian. Contoh sederhana kemarin ketika Mark Zuckerberg dipukul habis oleh mereka sendiri, atau Elon Musk juga dipukul oleh mereka gitu ya, dari lingkungan itu. Atau katakan sejumlah kalangan masih tetap mempersoalkan kesepakatan dagang Amerika dengan Cina, di mana Cina tetap bisa melakukan perlawanan dan analisisnya Cina tetap tidak bisa tumbuh, ternyata Cina tetap bisa positif. Itu kalau ambil analisis itu, atau Yahudi sekarang, atau Saudi Arabia sudah boleh boleh menggunakan metaverse untuk yang namanya umroh dan haji gitu kan. Kan kita ngomongnya udah 3 minggu lalu tuh, baru sekarang orang ribut gitu. Ya kan? Kita ngomongnya 3 minggu lalu, sudah sebulan lalu. Gitu. Artinya, umat Islam yang betul-betul lagi pegang pada amantu billah wa yaumil akhir, itu betul-betul diminta dalam tingkat kewaspadaan. Kewaspadaan apa yang harus dilakukan? Kewaspadaan untuk tidak masuk ke dalam strategi Al-Baqarah 120. Untuk tidak ikut dalam strategi perdagangan keduniawian. Sementara Allah menawarkan perdagangan keakhiratan yang terjemahan dunianya sukses. Kan Allah menawarkan 3 di situ. Tawaran yang pertama adalah Anda boleh bertransaksi dengan pihak lain, tapi dengan bertransaksi modal menjadi kaum yang lengah. Anda terkagum-kagum pada kekayaan keturunan, pada peternakan, pada kekayaan, pada kendaraan. Lalu kemudian Anda masuk menjadi seperti binatang. Itu karena ketertundukan pada kebendaan. Pada akulah sesungguhnya transaksi yang sesungguhnya, yaitu transaksi tentang keimanan. Gitu. Pertukaran umat Islam mengambil sikap keimanan yang tampak mensyarikatkan. Gitu. Dan tusyrik billah. Dan kemudian dianggap sebagai, dan ditentukan sebagai jalan yang paling benar dalam rangka ukhrawi. Tapi kemudian sukses juga di duniawi. Itu transaksinya ditegaskan dengan jelas di situ. Saya menggunakan istilah transaksi karena memang istilahnya diperdagangkan, dipertukarkan. Nah, mereka kalau menggunakan strategi Al-Baqarah 120 atau Al-Baqarah yang lain, itu selalu menyerang untuk kemudian kita tersesat dalam cara perdagangan yang mereka bangun. Apa indikatornya? Penggunaan uang, penggunaan strategi riba, penggunaan penghalang segala cara untuk mendapat tahta dan harta. Itu jadi dalam bahasa politiknya mereka menggunakan demokrasi dengan basis liberal individual, dalam bahasa ekonominya menggunakan transaksi mekanisme pasar bebas, dan kemudian tidak lagi memilah-milah bagaimana public goods, bagaimana commercial goods, mana barang hajat hidup barang banyak, mana barang komersial. Mereka gebiah uyah semuanya berdasarkan kekuatan modal. Nah ini kita mesti waspada mestinya di sini. Apa artinya kalau kita waspada? Berarti kita mesti waspada dalam kerangka geopolitik, ekonomi politik. Dalam kerangka makro, dalam kerangka mikronya apa? Kita betul-betul harus meninggalkan modal sistem riba. Nggak bisa enggak. Kita mesti tinggalin itu. Karena Allah dan Rasulnya akan memerangi. Dengan pilar-pilarnya yang jelas. Sementara kita dengar laporan EOJK tentang pinjol itu, saya miris gitu. Dengar yang namanya pemerintahan terbiasa berutang, itu kan airnya mengalir ke bawah. Nah ini yang mesti kita atasi. Itu berarti tingkat kewaspadaan yang diminta oleh Allah dalam Al-Quran kepada amantu billah yaumil akhir, pada mereka yang betul-betul tidak mensyarikati Allah, itu harus ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas itu pada amar ma'ruf nahi munkar. Saya kira begitu jawaban saya sebagai penutup dialog kita pagi ini. Salah tentu menjadi tanggung jawab saya sambil memohon maaf kepada Allah dan kepada semua pendengar radio serta pemirsa. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita dan para pemirsa serta pendengar radio memaafkan saya serta Bung Ihsan Talib dan kru. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan dan berkahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.